Grow up 1% lebih baik dari apa yang kita bayangin. Hai, welcome back nih YouTube channel bareng aku, Iim. Teman-teman, video kali ini aku bakal ngebahas beberapa hal yang menurut aku itu sangat penting. Karena beberapa waktu belakangan ini itu udah sering hype, terus kayak ada beberapa hal yang kadang teman-teman tuh ada yang nanya aku soal kenapa sih setiap orang yang punya improvement, apalagi itu di bagian komunikasi skill. Jadi kalau kita bertanya-tanya soal kenapa kemampuan komunikasi skill itu lebih baik dipertahankan, idealnya biasanya itu kan kayak kita punya barrier skill masing-masing gitu buat digunain, maksudnya biar lebih banyak manfaatnya, baik itu di dunia kerja atau bahkan di dunia pendidikan sekalipun, dalam hubungan relationship sekalipun, itu kan ibaratnya punya the power of manifestasi. Terus aku akhirnya ngejawab berdasarkan dengan apa yang aku lalui. Ibaratnya setiap fase yang udah aku sampaikan ke teman-teman sekalian itu pada dasarnya karena berdasarkan dengan studi kasus aku sendiri, gimana aku bisa ngelewatin setiap hal yang menurut aku itu struggling, menurut aku itu punya impact baik atau enggak baik sama sekalipun. Lantas aku akhirnya ketemu satu buku yang hari ini aku mau pengen kita bedah sama-sama, dan berkesempatan juga aku dikasih amanat buat ditanya ini, maksudnya di request buat bahas ini terkait dengan apa sih maksudnya komunikasi itu sepengaruh itu enggak sih di life quarter kita, ibaratnya di life change, di lingkup pertemanan kita, di lingkup masyarakat sekalipun gitu. Jadi menurut aku komunikasi itu ternyata sepenting itu. Walaupun sebenarnya back to story kita bukan orang yang extrovert sekalipun, atau bahkan kita jadi orang yang introvert juga, atau mungkin diantara keduanya middle ya, extro intro gitu. Nah ternyata ini tuh tergantung bahasa tubuh kita. Ibaratnya kunci keberhasilan komunikasi kita membangun relasi atau membangun satu kebiasaan berdiskusi dengan baik dengan lawan bicara kita itu berdasarkan gaya tubuh kita atau bahasa tubuh kita, kadang ada yang bilangnya kayak gini, Kak, kadang tuh fakta di lapangan yang kadang kita dapat itu kadang miris gitu, dimana orang yang punya skill komunikasi itu lebih punya posisi, lebih punya side buat lebih show up apa yang dia punya. Nah terus kalau misalnya kita yang lantas nggak ada skill komunikasi sekalipun, itu ya bakal nggak dipandang sama sekali. No, menurut aku sejauh ini kalau misalnya sekalipun kita nggak punya skill komunikasi yang baik, sekalipun kita masih ibaratnya standar lah ya buat bisa berkecimpung di kebiasaan untuk berlatih, kebiasaan buat grow up, kebiasaan untuk pengen lebih show up kemampuan kita, itu nggak berdasarkan dengan segimana atau kemampuan kita sampai di mana gitu. Maksudnya apa ya, kita tuh buat ngetunjukin power up kita ke khalayak itu nggak harus kita ya aku bisa gini loh, aku bisa ini loh, walaupun orang itu nggak bakal ngelihat kita berdasarkan dengan apa yang kita tunjukkan, tapi orang itu bisa menilai segimana kita bisa ngasih impact, ngasih bukti yang nyata gitu di lapangan. Ya percuma kita bisa skill komunikasinya bagus, bisa negosiasi yang bagus, tapi kalau misalnya back to habit, attitude-nya mohon maaf agak kurang, ya itu sama aja bohong dong. Nah kembali lagi, aku kan tadi sempat bilang nih, bahasa tubuh itu ternyata punya kunci titik di situ. Oke, aku bahas ya. Katanya gini, kunci dari komunikasi itu adalah 7%
kata yang terucap, 3% suara ataupun nada dari intonasi kita, dan 55% itu adalah bahasa tubuh. Jadi kita bayangin aja nih, ternyata level up-nya itu punya level up-nya komunikasi itu punya segi standar masing-masing. 7% kata yang terucap itu, maksudnya sampai dimana kita bisa komitmen dengan bahasa atau kata-kata yang kita lontarkan. Itu bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kalau misalnya bisa, ya berarti kita sukses di situ. Next, 30% itu dari suara ataupun nada kita saat berbicara. Misalnya gini, aku sendiri itu, aku sadari ya, kemampuan aku untuk menganalisis segala sesuatu yang terucap itu gak bisa kita kontrol. Termasuk aku gak bisa kontrol gitu. Gak bisa kontrol. Misalnya aku udah terlanjur ngomong kata yang urgent, maksudnya penting, setelah itu aku ingat gak? Itu tergantung. Kalau misalnya keadaannya mendukung, ya berarti aku ingat dong tadi kata yang aku ucapin itu apa, dan itu punya feedback yang seperti apa gitu. Tergantung ya, tergantung. Jadi setiap kata yang diucapin itu punya power up di situ. Bisa dipertanggungjawabkan enggak? Kalau misalnya bisa, ya kembali yang aku bilang, berarti kita next, bisa lanjut di poin berikutnya. 30% dari suara atau intonasi kita saat berbicara. Ini enggak menutup kemungkinan, walaupun kita punya bahasa, kita punya kata-kata yang terstruktur, sistematis pada saat berbicara, tapi di segi intonasi kita, dari segi power buat ngomong itu nggak bisa kita kontrol, titik rendahnya itu di mana, yaitu belum bisa berhasil. Kalau misalnya kita nggak bisa kontrol buat ngomong nih misalnya sama klien gitu, terus kita nggak bisa ngeyakinin klien hanya berdasarkan dengan kata-kata doang. Misalnya kita datang aja, ya udah Pak, berarti ini silakan bisa dinegosiasi dengan harga seperti ini ya. Kalau bermain intonasi seperti itu ya nggak bakal ada yang tertarik juga dong, ya kan? Jadi kunci intonasi itu juga penting. Next, selanjutnya itu 55% dari bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh lagi, 7% dari setiap bahasa yang keluar, kata, kalimat yang kita lontarkan dari mulut. Terus 35% itu dari 38% dari intonasi kita. Dan yang 55% itu adalah bahasa tubuh kita menentukan segala bentuk kalimat yang keluar itu bisa kita pertanggungjawabkan atau enggak. Misalnya kita lagi ngomong nih, ya udah datar-datar aja, ekspresi kita nggak main, terus kayak ya udah bengong aja lah. Maksudnya orang mancing kita buat diskusi bareng, share knowledge bareng gitu. Terus kita ngasih tanggapan yang biasa aja, ya gitu-gitu aja, ya itu pasti lawan bicara kita nggak bakal tertarik. Tapi kembali lagi, bahasa tubuh kita itu terkadang harus bisa kita kontrol. Jangan sampai ada makna yang tersirat di situ, kita seakan-akan kayak overshare, terlalu berlebihan dalam menyampaikan segala hal, dan itu yang harus kita jaga. Kalau misalnya kita terlalu kayak excited banget, terus ke lawan bicara kita yang ngasih kesan yang kok dia terlalu gini ya, dia jatuhnya kayak, kadang kan kita kayak ibaratnya oversharing dikit, overthinking ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba aja dulu gitu. Yang penting kita pertahankan itunya aja, bahasa maksudnya kata-kata itu, terus intonasi kita dijaga, bahasa tubuh kita juga menentukan. Orang nggak bakal bisa percaya sama kita kalau setiap ekspresi atau tindak tanduk sikap kita itu nggak menjamin apa yang kita
bicarakan, apa yang kita janjiin. Nah, itu bakal jadi catatan buat orang lain. Makanya pandai-pandai untuk mengatur itu. Oke. Jadi aku bisa ngasih beberapa kesimpulan bahwa ada detik-detik atau ada waktu-waktu tertentu yang emang krusial atau penting buat ngasih impact atau ngasih kesan buat lawan bicara itu. Kayak tiba-tiba, wah, dia ternyata kayak gini ya, dia ternyata setelah ngomong banyak hal, setelah diumpan kayak gini ternyata dia orangnya seperti ini dong gitu. Nah, itu udah ngasih kesan bagus dong buat kita. Pertama, ada dimana saat 7 detik nih aku bilang ya, 7 detik pertama itu adalah hal paling penting pada saat kita pertama kali menemui seseorang atau ngomong sama orang lain gitu. Biasanya itu sering kita bilang tuh first impression, ya kan? First impression itu adalah kesan pertama saat orang menilai kita pada saat kita ngomong. Kalian bayangin gak sih, kayak kita lagi interview gitu, 7 detik pertama itu pasti jadi penilaian yang paling urgent. Gimana HR itu memperhatikan kita dari topik yang kita bahas, ekspresi kita mainnya seperti apa, kita bisa yakinin orang itu kayak gimana, terus komitmen yang kita bangun itu seperti apa. Lanjut, terus di sini bilang, kemudian ada studi yang nunjukin nih, ini dikasih tahu, studi yang menunjukkan bahwa bahasa tubuh yang nonverbal atau beratnya enggak formal itu tuh bisa ngasih dampak 4 kali lipat pada pertemuan pertama, ibaratnya pada kesan pertama, impresi awal dibandingkan dengan kata-kata yang kita ucapin. Nah, berarti membangun relasi atau membangun komunikasi yang baik itu gak harus rata-rata bersifat semua formal. Kayak, jadi saya ini seperti ini Bu, saya ini seperti ini Pak, latar belakang saya kayak gini, guys aku tuh kayak gini. No, orang gak bakal ngeliat itu. Tapi kayak kamu bisa gak masuk dalam setiap topik yang sebenarnya kalau dibilang formal enggak juga ya, tapi semi formal gitu. Kalau orang ngajak serius itu ya kita bisa menyelaraskan itu. Kalau orang ngomong enggak serius juga ya kita enggak kaku-kaku amat. Itu tuh menentukan rupanya. Oke. Terus sikap alias attitude, cara kita menanggapi orang kalau ngomong terus kita sikapnya yang kayak ya gitulah, itu tuh bakal ngasih kayak kesan yang apaan sih, orang lagi ngomong tapi kayak ngerasa nggak dihargai gitu. Bayangin kita lagi ngomong sama orang terus orang nanggapin kita dengan main HP, sibuk sendiri, itu nggak enak banget. Tapi kalau misalnya eye contact, mata ke mata gitu, itu bakal ngasih kesan yang gila, kita dihargain banget gitu pas ngomong, kita didengerin, berasa kita tuh punya kesempatan untuk masuk di topik itu gitu. Kita dikasih kesempatan buat lebih show up diri kita tuh sebenarnya seperti apa gitu, pembicaraan kita tuh arahnya kemana gitu. Makanya kalau nanggepin orang ngomong tuh jangan sambil main HP ya guys, didengar dulu habis baru ditanggepin. Nah, kebiasaan juga nih kadang kayak orang-orang tuh pada ngomong terus tiba-tiba ada tuh yang suka nyela, kayak pembahasan itu belum selesai udah dipotong. Itu harus hindarin ya. Biasakan jangan kayak gitu, karena itu salah satu hal yang bikin orang tuh kayak muak gak juga sih, tapi kayak apaan sih, misalnya kayak gitu. Dengar dulu orang ngomong baru ditanggepin. Oke. Jadi setelah itu intinya adalah yang aku ngomong ini, setiap apa yang kita ungkapin, setiap apa yang pengen kita bahas itu sebenarnya
punya tiga benefit yang kembalinya bakal ke kita. Dari apa yang kita lontarkan, dari apa yang kita tunjukkan, itu semuanya kembali ke kita. Jadi dalam segi komunikasi yang baik atau a good communication skill itu ternyata punya 3 prinsipil. Katanya gini, 3 prinsipil membangun komunikasi yang baik itu tergantung dari manusianya, waktunya, dan prosesnya. Nah itu aku anggap iya sih, benar. Manusianya itu seperti apa yang kita ngajak ngomong, lagi mood nggak, lagi nggak mood nggak. Karena setiap orang tuh nggak bisa minta dimengerti, dan kita juga nggak harus mengerti orang, ya. Jadi kasih space untuk dapat momen yang good, jangan dipaksa. Next, waktu. Sama kayak manusianya nih yang mau diceritain, yang mau diajak ngobrol nih siapa gitu, tipikal yang kayak gimana. Waktu juga kayak gitu. Kita nggak bisa maksa orang buat, ayo kita bahas ini di waktu gini, ayo kita bahas kerjaan itu di jam makan siang ya. Nggak tepat banget dong waktunya, ya kan? Tapi ada waktu-waktu tertentu yang misalnya after lunch atau after dinner atau mungkin sebelum tidur, ya kan? Kalau misalnya ya deep talk sama your partner biasanya, kan? Itu waktu itu harus diperhatikan juga, dan juga proses untuk membangun momentum berbicara sama orang itu harus diperhatikan juga. Kalau misalnya kita maksa orang buat, aku maunya hari ini juga, aku maunya kita harus selesaikan sekarang juga, misalnya ada problem gitu, ya kita nggak bisa dong. Tunggu momentum yang baik. Kalian biasa dengar nggak sih kayak kalau misalnya ngomongin banyak hal atau ngomongin hal-hal penting itu, yang kadang kita sebenarnya tuh udah pengen selesaikan hari ini atau selesaikan bentar malam tuh, harus deadline-nya udah harus berbelit-belit gitu ya. Tapi kalau prosesnya misalnya orang yang bersangkutan atau waktunya belum sesuai, ya nunggu lagi, besoknya lagi, nggak apa-apa. Mungkin 2-3 hari itu bisa agak berlarut ya, walaupun sebenarnya banyak waktu yang disia-siakan. Tapi sejauh itu kalau misalnya menurut kamu atau menurut orangnya itu nggak masalah, it's fine, pelan-pelan aja gitu. Jadi terlepas dari apa yang aku bilang soal tadi, bahas satu bulan kata-kata yang kita ucapin itu kayak gimana, impactnya seperti apa dari orang lain untuk kita juga kayak apa. Intinya adalah coba membangun kebiasaan untuk lebih percaya diri, itu aja dulu. Kalau kita nggak percaya diri buat ngumpulin niat, membangun banyak energi buat lebih show up ke orang lain itu, atau maksudnya show up ke lingkungan kita, itu bakal ada kendala di situ. Kitanya nggak enak, kitanya ngerasa kayak tertekan, aku pengen ngomong ini, aku pengen bersuara tentang ini, tapi ya gak ada kesempatan. Makanya cobalah untuk membangun kebiasaan, aku harus bangun dari diri aku sendiri, ngasih kesempatan buat ayo speak up terkait ini dan ini gitu. Terkadang kan ada orang yang gak bisa show up tapi hanya bisa nulis atau misalnya nunjukin impact di segi knowledge gitu. Ya itu gak apa-apa, harus balance. Aku sih maunya sih harus balance ya, maksudnya biar apa yang direalisasikan terkait dengan kemampuan knowledge kita dengan banyak hal yang gak perlu untuk show up, itu sebenarnya bagus juga. Tapi lebih bagusnya kalau kita bisa barengin dua-duanya. Dari segi belakang layar kita juga mantep, dan juga depan layar juga kita bisa dialihfungsikan gitu. Oke. Buat teman-teman, intinya semangat, kita harus bisa percaya diri dulu, termasuk aku yang sebenarnya kayak ngomong aku juga masih berantakan gitu. Aku harus banyak-banyak mengatur kata sistematis yang baik untuk membangun komunikasi yang baik itu seperti apa. Baik sampai jadi expert. Ini enggak sih? Sampai
sampai sini cukup. Nanti kita bahas hal-hal yang lebih menarik lagi ke depannya. Jangan